Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua dimanapun kita berada hari ini. Kita memuji nama Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita semua dari dulu sampai sekarang. Penjagaannya kepada kita. Kita bersyukur juga seperti yang sudah kita ketahui, pimpinan kita dari General Conference mengundang kita untuk turut serta dalam program berdoa selama 100 hari, yaitu bermula pada hari ini 27 Maret 2020 sehinggalah pada 27 Maret 2020. Dan pada sepanjang program ini kita akan bergabung bersama-sama berdoa kepada Tuhan, bukan hanya kepada permintaan doa kita sendiri, tetapi juga khusus untuk 3 hal yang menjadi fokus utama kita dan keperluan kita pada masa ini, yaitu yang pertama, kecurahan Roh Kudus kepada umatnya dan diri kita sendiri. Yang kedua, kebangunan rohani untuk misi. Dan yang ketiga pastinya COVID-19 pandemic, krisis yang kita alami pada saat ini. Kenapa kita perlu ikut serta dalam program ini? Sesuai dengan situasi yang kita alami pada saat ini, seharusnya memberi kesadaran kepada kita untuk datang kepada Tuhan lebih dekat lagi, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan inilah waktunya, sekaranglah waktunya kita mencari Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia tidak kekal, tetapi Tuhan yang kita cari dengan sungguh-sungguh adalah kekal. Antara keperluan terbesar yang kita perlukan pada situasi sekarang ini dan zaman ini adalah doa dan firman Tuhan sendiri. Apabila kita membaca firman Tuhan dan berdoa, gabungan dari antara doa dan firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan, bukan sahaja kesusahan yang kita alami sama ada saat ini atau waktu akan datang, tetapi juga akan memberikan kekuatan kepada kita pada waktu kita sedang senang ataupun gembira. Menyebut tentang COVID-19, ini adalah wake up call ataupun panggilan untuk bangun kepada semua orang Kristen, di mana pada saat ini banyak orang Kristen yang sedang tidur secara rohani dan harus dibangunkan supaya mereka juga, kita juga boleh bersedia untuk kedatangan Tuhan kita yang tidak akan lama lagi. Sesuai dengan firman Tuhan, ini hanyalah situasi yang kita alami pada saat ini, hanyalah salah satu daripada kesusahan yang kita perlu lalui sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 21 ayat 11 mengatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dikatakan di sini ada penyakit sampar. Seperti mana yang kita alami saat ini sudah disebutkan di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 11 ini. Dilanjutkan dalam ayat ini, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, menjadi pengikut Kristus tidak bermaksud kita tidak akan mengalami kesusahan, tetapi menjadi pengikut Kristus bermaksud kita ada pengharapan. Meskipun kita mengalami kesusahan, Tuhan menjanjikan pertolongan kepada kita. Bahkan meskipun kita akan kehilangan nyawa kita ada pengharapan untuk hidup kembali dan hidup kekal, tinggal bersama dengan Tuhan Allah kita di surga. Tetapi janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut karena aku menyertai kamu, jangan khawatir karena aku adalah Allahmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu, iya, aku akan menopangmu dengan tangan kebenaranku. Itulah janji Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Baik, seperti mana dari file yang kita terima dari pimpinan kita di General Conference,
ada sekurang-kurangnya 5 fokus doa kita untuk hari ini. Tetapi pastinya masing-masing kita ada permintaan doa kita sendiri juga yang masing-masing kita boleh tambahkan di doa kita nanti. Baik, mari kita berdoa. Tuhan di surga, Tuhan kami yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Engkau yang patut disembah, Engkau yang patut dimuliakan, karena Engkaulah Tuhan pencipta segala sesuatu. Pada saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengakui akan keberdosaan kami dan mengakui kami perlukan juru selamat yang memberikan keselamatan kepada kami, yaitu Yesus sendiri. Kami mengakui akan keberdosaan kami dan kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan, dan kami mau tuntut janji Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada kami untuk setiap dosa kami, pencobaan yang kami alami. Dan pada saat ini kami berdoa khusus untuk beberapa perkara masing-masing. Yaitu yang pertama, kami berdoa untuk gereja Tuhan sendiri, supaya dapat berdiri teguh di tengah-tengah krisis kesehatan COVID-19 yang kami hadapi sekarang. Kami berdoa untuk semua petugas-petugas kesehatan, khusus kepada dokter, juru rawat, dan yang lain yang bekerja sepanjang masa untuk menyelamatkan nyawa, khusus mangsa dari virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kekuatan supaya mereka dapat melayani jiwa-jiwa ini. Yang kedua, kami berdoa juga khusus untuk para anggota kami, para umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, khusus untuk di Italia, Prancis, Spanyol, Jerman, karena ini adalah kawasan yang paling teruk dilanda pandemi COVID-19 di Eropa saat ini. Tuhanlah kiranya menjadi pertolongan dan perlindungan kami. Kami juga berdoa khusus untuk jemaat dan bekerja penjaga kesehatan di New York City, juga salah satu wilayah terpadat di Amerika Syarikat. Kami juga berdoa supaya pandemik coronavirus ini akan terhenti penyebarannya, dan Tuhan akan mendengar tangisan umatnya dan menyembuhkan bumi kami ini. Seperti mana Tuhan melindungi bangsa Israel, membebaskan mereka daripada kesusahan, penderitaan yang mereka alami di kerajaan Mesir. Begitu juga Tuhan akan peduli kepada kami, prihatin terhadap doa kami, dan Tuhan akan membebaskan kami dari penyakit ini. Kami percaya ini hanyalah kesusahan yang perlu kami alami pada sebelum kedatanganmu yang kedua kali, dan kami percaya ini bukannya kesudahannya, tetapi tidak bermaksud kami boleh duduk-duduk saja dan menunggu kegenapan janji Tuhan. Tetapi pada saat inilah kami harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat atas pelanggaran kami, dan memohon dengan sungguh-sungguh belas kasihan dari Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa bahwa di tengah-tengah kekacauan ini, orang Kristen di seluruh dunia akan merasakan kedatangan Yesus yang akan segera, dan menyatakan takhta surgawi dalam doa untuk memohon curahan Roh Kudus. Berikan Roh Kudus, kecurahan Roh Kudus kepada semua kami, khusus kepada diri kami sendiri juga, supaya Roh Kudus ini lah yang akan memberikan kami kekuatan menghadapi waktu-waktu kesukaran yang Tuhan sudah amarkan, nyatakan kepada kami dalam Alkitab. Juga Tuhan, biarlah kebangunan rohani yang luar biasa terjadi pada waktu ini kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terus memberkati kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa dan menjadi pengharapan kami. Amin.